warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualan sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga hari ini seluruh stakeholder pendidikan di Makassar bisa bertemu. Alhamdulillah. Tentu pertama-tama kami mengucapkan salam hormat kepada Ketua Komisi D Pak Wahid Tahir yang juga mengikuti acara kita pada hari ini, seluruh kepala sekolah, pengawas dan penilik yang juga mengikuti Fitkom ini, dan juga stakeholder pendidikan kita, teman-teman dari Dewan Pendidikan dan PGRI. Terima kasih Pak. Saya di sini didampingi oleh Kadis Pendidikan dan juga Kadis Dukcapil. Pertemuan pada hari ini memang kami diskusikan setelah kami bertemu dengan beberapa stakeholder pendidikan. Kami sudah bertemu dengan PGRI dan juga bertemu dengan Dewan Pendidikan dan tentunya dengan seluruh pejabat di Dinas Pendidikan. Ini penting sekali karena salah satu unsur yang menurut saya penting mendapat perhatian utama adalah bagaimana pendidikan di Makassar ini kita bersama-sama menata secara simultan. Tentu ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan pendidikan dan akhirnya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Kita tahu bersama bahwa dalam waktu dekat akan ada penerimaan siswa baru. Kemudian kita juga tahu bersama bahwa sejak pandemi COVID ini sistem pendidikan kita mengalami metode pembelajaran yang sangat berubah. Oleh karena itu diperlukan upaya lebih progresif dan juga upaya inovasi bagaimana kita mengatasi kendala-kendala di pendidikan yang kita tahu bersama, persoalan fasilitas, masalah guru, ya, kemudian masalah-masalah keterbatasan ruang belajar, itu semua masih kita hadapi. Di satu sisi kita juga menghadapi masalah pandemi COVID ini. Oleh karena itu pertemuan pada hari ini saya berharap ini adalah kita bersilaturahmi sekaligus mungkin menjadi wahana kita untuk saling memberikan saran dan masukan. Dan tentu hasil pertemuan inilah menjadi kerangka kita bersama untuk mencoba menerjemahkan di level unit kerja masing-masing. Yang kedua, saya juga berharap kepada seluruh lembaga pendidikan mulai dari TK sampai SMP, semua pengawas, penilik bisa menjadi bagian dari duta edukasi COVID kepada masyarakat, terutama bagaimana menyebarkan informasi lengkap terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani pandemi COVID, termasuk juga adalah informasi-informasi yang penting kita luruskan sekiranya ada masyarakat yang mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Itu yang saya harapkan dari seluruh tenaga pendidikan dan juga tentu seluruh pejabat di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dan yang terakhir mungkin tentu saya sebagai PJ Wali Kota sekali lagi berkomitmen penuh untuk bagaimana kita bersama-sama memperbaiki sistem pendidikan kita secara bertahap. Karena waktu saya ini sangat terbatas, sangat singkat, maka tentu yang saya harapkan adalah bagaimana saya meletakkan fondasi perencanaan yang bagus untuk menjadi roadmap kita untuk mengatasi pendidikan ke depan. Saya titip ke Pak Wahab sebagai Ketua Komisi D, mohon bantuannya untuk bisa mengawal pendidikan ini supaya kita bersama-sama bisa menjadikan Makassar sebagai salah satu kota madya yang memiliki kualitas pendidikan yang semakin baik. Saya kira demikian, Linda Host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ibu Kadis Pendidikan dan Kadis Capil. Selamat siang Pak Wali, dan Pak Wali itu saya tangkap betul dan saya maknai dalam.
Saya pikir kita sependapat Pak Wali. Kalau kita bicara soal kota, ada dua sebenarnya hal yang sangat substansi. Apa itu? Soal peradaban. Peradaban manusia itu ya pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, ya kita bicara soal peradaban. Dan yang kedua adalah soal kesehatan. Hanya saya harus sampaikan ke forum silaturahmi ini, karena ini mengundang semua stakeholder, semua pemangku kepentingan. Ya seharusnya para pemangku kepentingan itu bekerja pada proporsi dan kewenangan masing-masing. Jangan kemudian karena merasa diri pemangku kepentingan, kemudian bekerja melebihi kewenangan dan kewajibannya. DPR ya justru kepentingannya ya mengatur anggaran dan melakukan proses pengawasan terus-menerus dalam rangka pelaksanaan proses jalannya pemerintahan di Kota Makassar, khusus di Dinas Pendidikan. Saya ini di Komisi D, Pak Wali dan Bapak Ibu sekalian, dikaget-kagetkan ya. Dalam kurang waktu ya sampai 1 tahun saya harus ketemu dengan 3 kepala dinas, 3 PLT kepala dinas yang tiga-tiganya berbeda-beda gaya kepemimpinannya. Mulai dari Pak Hasan, Pak Rahman, dan Ibu sekarang ini. Sementara menurut saya di Dinas Pendidikan itu, minta maaf Pak Wali dan seluruh stakeholder yang ada, itu butuh perhatian khusus, butuh kepedulian yang tinggi. Banyak yang harus diselesaikan, banyak harus yang dikerjakan. Mulai dari persoalan birokrasi, soal teladan dan keteladanan, itu perlu menjadi fokus perhatian kita. Belum kita bicara soal infrastruktur kita, hampir semua beberapa sekolah kita, gedung-gedung sekolah kita di Makassar ini ya peninggalan wali kota terdahulu. Wali kotanya ya almarhum Depa Tompo, sehingga memang butuh pembenahan. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota pada saat beberapa kali pertemuan secara informal. Dalam sebuah kepemimpinan itu yang dibutuhkan legisi. Dan saya tantang Pak Wali untuk berbuat legisi dalam bidang pendidikan. Harus kita buat karya-karya monumental. Soal PPDB, saya terima kasih karena Capil sudah mau melakukan komunikasi dan on progress. Kami juga di Komisi D, Pak Wali, on progress soal PPDB. Kami mewanti-wanti, tidak ada orang yang bisa melakukan intercept pada PPDB. Apalagi ada orang yang mempermasalahkan DPR, jangan, tidak boleh. Yang boleh mempermasalahkan lembaga itu hanya 4 orang, selebihnya harus berkoordinasi dengan Komisi D. Ini penting Pak Wali dan seluruh stakeholder yang ada, karena ini menyangkut keuangan pemerintah. Coba bayangkan, kalau seluruh panitia PPDB diintercept oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terganggu dan sebenarnya penerimaan kita. Akhirnya, anak-anak kita yang harusnya ditempatkan di sekolah itu terpaksa kemudian tersingkir dengan begitu saja. Oleh karena itu, mohon izin Pak Wali, Tabek, Lompo semua ini pada stakeholder, Komisi D kali ini gayanya lain, sangat reaktif, responsif sekali soal PPDB ini. Ini saya sudah wanti-wanti kepada Ibu Kadis, mapping baik-baik, buat skala prioritas. Nggak boleh kemudian kejadian-kejadian tahun lalu itu terulang kembali. Dan kita akan berikan dukungan total kepada Dinas Pendidikan, Pak Wali. Kita tidak mau mencampuri urusan hal-hal yang menyangkut teknis. Silahkan mereka kerjakan. Nah, ada beberapa klaster yang muncul, laporan dari masyarakat soal PPDB itu. Nah itu kemudian menjadi rujukan kami untuk kemudian melakukan kerja-kerja kedewanan kami. Ada beberapa sekolah itu memang dalam radar kami, Pak Wali Tabe, karena potensi chaosnya tinggi sekali, karena kepentingan di sana tinggi sekali. Ada beberapa sekolah unggulan dan kemungkinan besar kita akan lakukan pengawasan khusus terhadap sekolah-sekolah tadi. Dan Tabe Lompo kepada seluruh kepala-kepala sekolah, jangan mengambil kebijakan yang kemudian tidak terkoordinasi dengan baik dengan Dinas Pendidikan. Saya tahu betul, karena saya ini sudah 3 periode di DPR Kota Makassar. Banyak penambahan ruang kelas yang kemudian tidak terkoordinasi dengan baik dengan Dinas Pendidikan. Yang terjadi adalah yang terjadi adalah potensi nepotisme, kolusi dan korupsi yang ada di dalam. Saya wanti-wanti Tabe Lompo ini Pak Wali.
Saya wanti-wanti kepada seluruh stakeholder yang ada, jangan coba-coba lakukan, karena Komisi D ini sangat reaktif dan betul-betul responsifnya tinggi sekali dalam soal PPDB. Ya, jangan kemudian terkaget-kaget nanti Pak Wali, Bu Kadis, kemudian kalau Komisi B merekomendasikan beberapa orang pejabat yang kami curigai telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam soal PPDB tadi. Kami sudah mewanti-wanti kepada Ibu Kadis, bekerja dengan baik dan Komisi D siap pasang badan untuk Anda. Tapi lakukan perbaikan, bersihkan semua itu para orang-orang yang selalu membuat kerusuhan dalam tanda petik di dinas pendidikan, selalu mencari-cari celah kemudian bermain pada ruang-ruang yang sebenarnya bukan ruang-ruang. Dinas pendidikan itu dinas pelayanan, jangan bermain politik di situ. Kalau ada pejabat yang ingin bermain politik di dinas pendidikan, berhenti Anda jadi pejabat dinas pendidikan, atau mau jadi penjual buku, mau jadi pengusaha, anu saja, jadi pegawai, buat permohonan di pabrik buku dan bekerja jadi penjual buku. Nggak boleh kemudian seperti kejadian-kejadian yang lalu terjadi lagi. Sampai lompo ini Pak Wali, saya agak keras dalam dunia pendidikan ini karena saya bicara soal peradaban manusia. Tanggung jawab tertinggi nanti di kemudian hari yang akan diminta pertanggungjawaban soal maju tidaknya peradaban manusia di Makassar itu adalah Pak Wali Kota Makassar, Ketua DPRD dan Abdullah Abtair sebagai Ketua Komisi D. Saya tidak mau digugat oleh Allah. Oleh karena itu saya agak sangat keras dalam soal PPDB ini Pak Wali. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Kadis, jalan saja, semua kita akan hadapi secara bersama-sama. Jangan ragu dan jangan buat ruang kompromi. Karena kompromi itu bisa menimbulkan chaos di mana-mana.